Ibu yang dirahmati Allah, kita kembalikan kepada kesimpulannya. Jadi ibadah itu kullu ma yardahullahu ta'ala, semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah disampaikan melalui Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis-hadis Nabiullah Muhammad SAW, itulah namanya ibadah. Ketika kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah menjamin, Allah menjanjikan pahala-pahala yang Masya Allah kalau kita pelajari semakin banyak. Dan yang kedua adalah untuk menjaga keistiqomahan kita, senantiasa kita zikrul maut, berzikir, ya, zikir kematian. Sehingga kalau kita sudah mampu mendatangkan atau senantiasa zikir tentang kematian, kadang kita malah ibadahnya, ya Allah, jangan-jangan ibadah saya maghrib nanti adalah maghrib terakhir di bulan Ramadan. Bisa jadi mungkin puasa tahun ini menjadi puasa terakhir bagi saya, sehingga bagaimana caranya Ramadan ini harus Ramadan paling baik di antara Ramadan sebelumnya, insyaallah. Allahumma biji baru. Berarti umpamanya kita infak 1 rupiah nih. Kalau sekarang nggak ada infak 1 rupiah, uang 1 rupiah nggak ada. Kita infak 1 rupiah, ini kotaknya keliling. Kemudian 1 rupiah ini akan bercabang menjadi 7, dan setiap 7 atau setiap 1 ranting ini ada 100 biji baru. Artinya 1 biji menjadi 700 biji. Masya Allah, ini konsepnya Allah. Jadi Allah menyuruh kita berinfak, dan Allah menginformasikan jazanya, pahalanya, imbalannya. Walaupun itu tidak di dunia, insya Allah dibalas di akhirat. Di dunia nggak kelihatan, tapi di akhirat. Ini Bapak Ibu. Tapi dilanjutkan gitu ya, bisa dilanjutkan. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapapun yang dikehendaki Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berinfak kok karena ngitung pahala, dapatnya ya pahala segitu. Kalau kita menginfakkan 1000, kita hitung-hitung bla 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 bla, ya dapatnya segitu. Tapi kalau tidak ngitung pahalanya, terus pokoknya saya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil uang dari dompetnya sambil merem, pokoknya yang keluar apapun. 100.000 ya sih, gitu kan ya, 10.000 ya biarin, 50.000 ya biarin, gitu ya, dimasukin ya teman-teman. Dan dia tidak mengharapkan dan tidak menghitung-hitung kalkulasi manusia, teman-teman. Dan orang-orang seperti itulah yang disertai keikhlasan, yang Allah balas dengan berlipat ganda. Yang mungkin tadi 700 rupiah bisa menjadi 70.000, 700.000, 7 juta, bahkan 7 miliar dan seterusnya. Itu bagi Allah mudah sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu salah satu contoh bagaimana kita sebelum beramal itu mengetahui manfaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh lagi Bapak Ibu, dalam surat Al-Imran juga jelas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan dari Tuhanmu. Ada lanjutannya, adalah balasannya, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Oh Bapak Ibu, bagi orang-orang yang beristighfar, Allah sediakan jannahnya, yang jannahnya ini seluas as-samawati wal ardu.
Kalau as-samawatu itu jamak dari kata as-sama'u gitu ya. Jadi bukan hanya langit dan bumi Bapak Ibu. Jadi langit, karena kan kalau kita ketahui langit itu kan ada 7 lapis ya. Ada 7 lapis langit yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Artinya as-samawati di sini adalah jamak gitu ya. Jadi langit-langit dan bumi ya kita tidak bisa membayangkan gitu ya. Bumi aja udah luasnya seperti ini, Masya Allah gitu kan ya. Apalagi ya jannahnya Allah luasnya seluas 7 langit dan bumi. Nah, gitu. Karena ardu kan mufrad jumlahnya hanya 1. Itu balasan bagi orang-orang yang mau bersegera wasari'u ila maghfiratin, bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat dijelaskan, ditambah di situ uiddat lil muttaqin. Semua itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering kita menemukan di dalam Al-Quran itu ada uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, diperuntukkan bagi orang-orang yang berpikir gitu ya. Sebenarnya itu sudah ada kuncinya. Uiddat lil muttaqin, kata takwa, ciri-ciri orang takwa itu sudah disebutkan salah satunya di dalam ayat tersebut. Yaitu apa? Wasari'u ila maghfiratin, kata maghfirah, istighfar. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dijanjikan surganya yang seluas langit dan bumi tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak ya, masih banyak ayat-ayat Quran ataupun hadis dari Nabiullah Muhammad SAW yang menjelaskan itu semuanya. Ibadah-ibadah disertai jazanya. Karena orang Indonesia itu karakternya memang seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu kok nggak ada pahalanya, kalau melakukan sesuatu kok nggak ada iming-imingannya gitu ya. Kadang mikir-mikir gitu ya, maju mundur kan seperti itu. Ya. Tapi paling tidak ayat-ayat Allah itu sudah mengantisipasi kepada orang-orang Indonesia terutama. Masya Allah. Masih banyak contoh-contoh yang lain seperti ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Artinya perintah untuk berzikir, hadiahnya apa? Hati kita tenang di dunia wal akhirah. Hati kita tenang hidup di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Begitu juga dengan Al-Quran yang ada di amal ini Bapak Ibu yang begitu banyak. Ini di mouse atau Bapak Ibu ini? Qurannya selalu dibaca ya? Ya Alhamdulillah. Quran Rasul kan sudah menjelaskan ya. Kalau Allah sudah menjelaskan jelas sekali ya. Bukan Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah juga sudah menjelaskan Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yo baca Quran. Karena Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, sebagai saksi bagi orang yang membaca, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran ketika di dunia. Nah, ini menjadi motivasi kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai punya Quran nggak dibaca. Quran sebagai pajangan di rumah. Alhamdulillah ini. Bayangkan Quran jadi saksi. Saksi di mana? Di pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok di pengadilannya Allah tidak ada yang saling bisa membantu. Anak-anak kita nggak bisa bantu, ibu nggak bisa bantu bapaknya, istri tidak bisa bantu suaminya. Begitu juga dengan sahabat tidak bisa membantu sahabat yang lainnya. Yang pertama kali datang adalah Al-Quranul Karim. Nah, makanya pada hari ini Masya Allah ya,
belajar bersama di Masjid Al-Azhar ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk mentadabburi isi dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan jelas banget. Kalau di situ ada satu atau dua atau lebih orang berkumpul dan di situ membicarakan kebaikan, membicarakan adil, membicarakan Islam, maka di situ berkumpul banyak malaikat. Jadi kesempatan hari ini, pada sore hari ini, insya Allah gitu ya, banyak malaikat yang ikut hadir dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Tapi sebaliknya, Ibnu mengatakan kalau dua orang atau lebih yang di situ membicarakan kejelekan, yang di situ hanya ghibah saja, membicarakan kemaksiatan, rasani dan lain sebagainya, maka di situ juga berkumpul para syaitan. Nauzubillah min. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah ketika kita mau beramal, kita pahami ilmunya, kita pahami jazanya, balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu kita juga melihat ancaman-ancaman Allah yang ditujukan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan. Nah, itu juga perlu. Yang kedua, Bapak Ibu, cara agar kita bisa istiqomah beribadah di jalan Allah, yang kedua adalah dzikrul maut. Nah, ini penting. Dzikrul maut, mengingat kematian. Nah, setiap ada yang bendera apa Pak, bendera apa yang kematian serapa, bendera kuning putih ya, nah, bendera putih. Ketika ada bendera putih di sana berkibar, kita datangi. Di sana ngapain? Nah, biasanya itu kebanyakan kalau takziah malah ngobrol ya. Kalau takziah itu ngobrol ngalor itu setengah itu kadang-kadang. Tapi seharusnya kematian itu menjadi sebuah nasihat yang sangat berarti bagi kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini kemarin gitu ya, masih bersama kita gitu ya. Kemarin masih main, main pingpongan bareng gitu kan ya. Tiba-tiba seminggu kemudian sudah tak ada. Seperti itulah kematian. Jadi Masya Allah ini kalau yang namanya kematian ini menjadi nasihat. Makanya Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, orang yang paling cerdas itu orang yang mau mengingat kematian. Tidak sampai situ saja. Orang yang paling cerdas itu selain mengingat kematian juga menyiapkan amal bekal sebelum atau menuju kepada kematian. Jadi memang mati itu kita nggak tahu ya. Tapi sebaik-baik kita adalah orang yang mau mengingat kematian. Nah, kemudian kita mempersiapkan amalan-amalan bekal untuk kematian kita, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan husnul khotimah. Amin. Itu doa selalu ya. Doa kita semuanya nih Bapak Ibu, kalau habis sholat itu kan doanya gimana? Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kita, hati manusia, hati saya. Wandur alayya bi husnil khotimah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku husnul khotimah. Itu doa kita setelah sholat Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Nah, cita-cita seorang muslim itu ya yang tertinggi meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Makanya dalam kematian itu ada 3 rahasia penting yang harus kita pelajari. Rahasia pertama adalah waktu. Kita nggak tahu waktunya kapan. Ya, apakah bapak-bapak yang sudah sepuh duluan gitu kan ya? Atau mungkin anak-anak yang masih muda ini ya, seperti kita ini gitu ya, yang duluan juga nggak ada yang tahu. Bayi yang baru lahir saja udah Allah panggil gitu kan. Jadi tidak ada yang tahu.
Kita pengajian, keluar pengajian kepleset tinggal juga nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ketika sholat kita meninggal juga tidak ada yang tahu. Makanya di setiap tempat, di setiap waktu, alangkah baiknya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap waktu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, misteri yang kedua itu adalah tempatnya. Kita nggak tahu tempatnya di mana. Pas bapak-bapak nyambut damel mungkin ya, baru kerja gitu kan ya, Allah panggil, tiba-tiba istrinya dengar telepon, ini bapaknya sudah tidak ada, ya seperti itu. Bisa jadi adik-adik pas belajar di kelas meninggal dunia juga nggak ada yang tahu, ya. Bisa jadi ketika kita berada di masjid Allah cabut nyawa kita juga tidak ada yang tahu. Kemudian misteri yang ketiga adalah cara Allah mencabut nyawa kita. Juga nggak tahu Bapak Ibu. Kayaknya indah sekali ketika Allah mengambil nyawa kita saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kan sering tuh kita ngelihat video-video itu ya. Ketika taraweh rukuk langsung bablas. Ketika ngimami ya sujud nggak balik-balik lagi. Itu banyak terjadi. Itu yang kita harapkan tuh yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, jangan pas kita gibah rasanya orang tinggal itu kan naudzubillah. Kita maksiat gitu ya. Ninggal naudzubillahimin. Ketika kondisi kita tidak mengingat Allah, kemudian Allah panggil nyawa kita, itu naudzubillah. Kalau bisa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, semua yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kita tidak bisa menghindar Bapak. Jadi artinya kematian itu ya sebenarnya kita antri saja ya. Jadi kita antri menuju waktu kita sendiri-sendiri. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi untuk meningkatkan atau menjaga, sebenarnya masih banyak lagi, menjaga keistiqomahan kita di jalan Allah, itu harus ada strategi yang perlu kita canangkan. Karena kalau kita biasa-biasa saja, nggak belajar gitu ya, nggak tahu jazanya, nggak tahu ibaratnya ancamannya, ya akhirnya kita biasa-biasa saja. Sholat taraweh ya asal ngikut gitu ya, tapi hatinya tidak hadir di dalam sholat itu. Na'udzubillahimin. Ini sudah ada ya. Oh ini sudah berbunyi. Waktu nasib. Masih kurang dari kita terjadi ya. Oh gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini di HP-nya sudah mengingatkan waktu ya. Karena waktunya harus sudah diakhiri sama gitu ya. Tadi kadang kita ngomong itu nggak tahu waktunya kapan berakhir gitu kan ya. Sama seperti waktu kita meninggal gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembalikan kepada kesimpulannya. Jadi ibadah itu kullu ma yardahullahu ta'ala. Semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disampaikan melalui Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis-hadis Nabiullah Muhammad SAW, itulah namanya ibadah. Ketika kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah menjanjikan pahala-pahala yang Masya Allah kalau kita pelajari semakin dalam. Dan yang kedua adalah untuk menjaga keistiqomahan kita, senantiasa kita zikrul maut, berzikir ya, zikir kematian. Sehingga kalau kita sudah mampu mendatangkan atau senantiasa zikir tentang kematian, kadang kita malah ibadahnya, ya Allah, jangan-jangan ibadah saya maghrib nanti adalah maghrib terakhir di bulan Ramadan. Bisa jadi mungkin puasa tahun ini menjadi puasa terakhir bagi saya.
Sehingga bagaimana caranya? Ramadan ini harus Ramadan paling baik di antara Ramadan sebelumnya. Insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu saja. Ya, saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati, bukan menasihati satu arah tapi dua arah gitu ya. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Bapak Ibu yang kami hormati, manakala banyak kekurangan, kekhilafan pada diri saya sampaikan ucapan permohonan yang maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.